Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islamku ofisial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit kisah tentang kekayaan Qarun dan nasib tragis akibat kesombongannya. Siapa yang tak mendengar nama Qarun? Seorang sosok kaya raya di zaman Nabi Musa, tapi namanya melegenda hingga sekarang. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, bahkan menjadi peribahasa atau ungkapan di masyarakat, guna menggambarkan seseorang yang mirip dengan tabiatnya atau menisbatkan harta yang ditemukan terpendam dalam tanah. Dasar Qarun atau wah itu harta Qarun. Dua ungkapan itu mungkin yang paling sering terdengar di masyarakat. Sayangnya, ketenaran nama Qarun bukan karena kebaikannya, namun karena kesombongan, kekikiran, dan nasib tragis yang dialaminya. Lantas, apa yang menyebabkan dirinya sombong? Jika menelaah ayat-ayat yang mengisahkannya, penyebab kesombongannya adalah harta kekayaannya yang sangat melimpah. Ia lupa terhadap zat yang menganugerahinya. Alih-alih bersyukur, ia justru bersikap arogan, kikir kepada kaumnya, dan menentang perintah Tuhannya. Demikian yang digambarkan dalam ayat Al-Quran. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Quran Surah Al-Qasas ayat 76. Disebutkan oleh Ibnu Jurayj, nama lengkap sosok kaya raya itu Qarun ibnu Yash, Har ibnu Qahid, ibnu Lawi ibnu Yaqub. Ia merupakan putra paman atau sepupu Nabi Musa AS. Pasalnya, Nabi Musa AS sendiri adalah putra Imran, sedangkan Imran adalah putra Qahid. Dengan kata lain, Qarun masih satu kakek dengan Nabi Musa AS, yakni kakek Qahid. Sementara jumlah kekayaannya sangatlah melimpah. Saking melimpahnya, sekelompok orang yang kuat keberatan membawa kunci-kunci gudangnya. Dalam riwayat Kaisamah disebutkan, untuk mengangkut kunci gudang kekayaan Qarun dibutuhkan 60 bigal, sejenis kuda kecil. Ukuran kuncinya sebesar jari, bahannya terbuat dari kulit, dan setiap kunci digunakan untuk satu gudang. Betapa melimpahnya kekayaan yang dimiliki Qarun. Namun, di balik kekayaannya, Qarun seorang sosok sombong dan gemar pamer kemegahan. Itu pula yang dikisahkan dalam ayat berikutnya. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Para ulama tafsir menjelaskan, Qarun keluar dengan baju mewah, diiringi dengan 300 gadis berbaju merah dan 4.000 kendaraan kuda. Tak heran, iring-iringan Qarun itu mengundang decak kagum mereka yang gandrung terhadap harta kekayaan. Sebagaimana yang terrekam dari Al-Quran, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surah Al-Qasas ayat 79. Namun, tak sedikit kaumnya yang mengingatkan, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Farihin. Sebagian ulama menafsirkan istilah farihin di sana juga berarti takabur, zalim, berbuat kerusakan, arogan, dan tak mau bersyukur terhadap nikmat. Tak hanya itu, Qarun juga seorang kaya raya yang sangat kikir dan menolak mengeluarkan zakat. Hal itu seperti yang diungkap oleh Ibnu Abbas. Disebutkan, ketika datang perintah zakat, Nabi Musa AS pergi menemui Qarun dan memerintahnya mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1.000 dinar hartanya, 1 dirham dari setiap 1.000 dirham, 1 kambing dari setiap 1.000 kambing, dan seterusnya. Setelah Qarun menghitung seluruh hartanya, ternyata jumlah zakatnya sangat besar. Kekikiran dan kegandrungannya pun mulai menghalangi hatinya untuk mengeluarkan zakat. Alih-alih mengeluarkan zakat, ia malah mengumpulkan sekelompok Bani Israel dan mencoreng nama baik Nabi Musa AS. Ia berkata, selama ini kalian taat kepada apa yang diperintahkan Musa. Tahukah kalian, sekarang Musa ingin mengambil harta kalian? Mereka menjawab, engkau adalah pembesar dan pemimpin kami. Perintahlah kami apapun yang engkau mau. Akibat kesombongan dan kekikirannya,
Karun pun ditenggelamkan ke dalam bumi. Demikian seperti yang diungkap dalam Al-Quran. Maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Kala itu, Allah menurunkan wahyu kepada Musa AS untuk memerintah bumi, apapun yang diinginkannya. Begitu Nabi Musa AS datang dengan wajah yang sangat marah. Barulah Karun merajuk, "Wahai Musa, sayangilah aku." Sementara Nabi Musa AS tak bergeming. Beliau lantas berkata pada bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Seketika rumah Karun mulai bergetar. Karun dan antek-anteknya mulai dibenamkan hingga bagian lututnya. Rumahnya ikut turun sedalam lutut. Karun kembali merajuk, "Sayangilah aku Musa." Rumahnya kembali berguncang. Kini Karun dan kawan-kawannya kembali terbenam hingga bagian pusar. Demikian pula rumahnya. Karun terus merajuk, "Wahai Musa, sayangilah aku." Sementara Nabi Musa AS kembali meminta bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Rumah Karun berguncang lagi. Sementara Karun dan kawan-kawannya terus terbenam hingga bagian tenggorokannya. Demikian pula rumahnya Karun lagi-lagi menjerit, "Wahai Musa, sayangilah aku." Namun Nabi Musa AS tak bergeming. Beliau terus meminta bumi menelannya. Hingga akhirnya Karun dan kawan-kawannya hilang seluruhnya ditelan bumi. Tak lama terdengar suara, "Wahai Musa, apa yang membuatmu bersikap demikian? Padahal demi kemuliaanku, andai dia Karun berdoa kepadaku, niscaya akan aku rahmati." Ibnu Abbas meriwayatkan, sampai hari kiamat, Karun akan ditenggelamkan bumi hingga lapisan ketujuh. Sementara Ibnu Jurayj menyebutkan, setiap hari ia ditenggelamkan setinggi tubuhnya. Namun, walau sampai hari kiamat, ia tidak akan sampai ke lapisan bumi paling bawah. Itulah sedikit kisah tentang kekayaan Karun dan nasib tragis akibat kesombongannya. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.